Assalamualaikum teman-teman. Satu cerita dari Fitri ya ini. Fitri dan Bara ini adalah sepasang suami istri. Mereka mengontrak rumah yang lama kosong dan memang lama nggak penghuni sih. Pernah di suatu sore itu hujan gerimis dan mereka udah pulang dari kerja mereka. Ini Fitri kerja di toko roti dan Bara kerja di sebuah kayak peternakan ayam gitu. Mereka udah pulang kerja, gerimis, dan malamnya itu gerimis udah reda. Entah kenapa Fitri ini tiba-tiba ngajak suaminya buat nyari bekecot. Bekecot itu siput ya, gak tahu bahasa Indonesianya apa. Mas, nyari bekecot yuk, mumpung habis hujan, biasanya banyak. Nah, kata Fitri ke suaminya, dan Bara pun menjawab, loh beneran pengen nyari? Yaudah, siap-siap dulu ya. Dan mereka pun mempersiapkan apapun yang akan dibawa ya. Semua yang perlu dibawa sama Bara disiapin. Biasanya itu mereka bawa ember, senter, dan kresek lah buat wadahnya nanti. Kalau senter kan buat penerangannya, cukup senter udah cukup kayaknya. Setelah semua siap, mereka pun mulai nyari bekecot atau siput itu. Mereka nyari bekecotnya nggak jauh dari rumah mereka. Jadi nggak jauh dari rumah mereka itu, beberapa rumah dari rumah mereka itu ada kebun yang kosong dan luas. Di daerah itu di kebun itu ada beberapa pohon kelapa dan pohon pisang. Jadi mereka nyari di situ dan bener mereka dapet banyak hari itu, sampai kresek sama embernya itu, timba itu ya, punya mereka ini penuh dan dibawa pulang, ditaruh di rumah buat ganti tempat lagi. Nah, terus mereka berangkat lagi nih bawa yang wadahnya tadi, kan yang tadi udah diganti tempat. Mereka pun berangkat lagi untuk nyari lagi, dan nggak lama mereka pun dapat banyak lagi mereka dapat banyak lagi. Sampai Fitri ini mengambil bekecot di bawah pohon kelapa, dan di situ ada beberapa kelapa kering yang ada di bawah pohon itu. Jadi digeser pakai kaki kan. Dan sempat beberapa kali menggeser pakai kaki itu, atau bahasa Jawanya disampar gitu ya. Sempat beberapa kali geser itu, dan yang terakhir kali ini dia nyampar kelapa itu ternyata bukan kelapa. Ternyata itu adalah kepala. Dan Fitri pun kaget, teriak,
Apa itu? Sekilas mirip wajah manusia, sekilas. Cuma wajah si kepala yang disampar Fitri tadi itu warnanya hitam, dan kepala ini tiba-tiba membuka matanya, melek gitu, melek, dan matanya itu warnanya merah menyala, dan kepala itu seperti kayak senyum gitu, tapi mengeluarkan lidah. Dia menjulurkan lidah yang panjang, ya kira-kira kata Mbak Fitri kira-kira itu sekitar 30 cm sampai 50 cm, yang panjang banget itu lidahnya. Jadi matanya melek sambil menjulurkan lidah yang panjang itu, dan sambil teriak. Si Bara pun, ini suaminya Mbak Fitri ini, langsung menarik Fitri, ayo lari, ayo lari, karena Mbak Fitrinya udah kaget dan stuck banget di situ. Akhirnya si Bara ini menarik Fitri, ayo lari, teriak-teriak gitu juga. Mereka pun sambil lari, sambil bawa bekicot bawaan mereka yang tadi udah didapat yang kedua kalinya kan ya. Mereka itu berlari tuh kayak merasa kayak dikejar. Sebenarnya sih enggak ya, karena rasa takut mereka aja. Jadi mereka lari sambil bawa bawaan itu, mereka tuh rasanya kayak dikejar. Dan bekicot yang mereka bawa ini sampai di rumah tinggal sedikit ya. Jadi saat lari itu mereka bawa bekicotnya itu ditimba sama dikresek itu, jadi kayak kelempar-lempar gitu. Jadi morat-marit lah, kalau bahasa Jawanya sih gitu, morat-marit lah. Sampainya di rumah, mereka ini membersihkan diri, dari cuci tangan, mandi, dan lain-lain lah itu. Fitri itu sempat bertanya kepada suaminya, Mas, itu tadi apa? Nah, suaminya pun jawab nih, si Bara nih, itu namanya gelundung ringis dek. Jawab suaminya, jawab si Bara. Fitri pun masih ketakutan, walaupun di rumah kan masih deg-degan gitu, dan terngiang-ngiang di ingatannya itu kayak masih ada aja. Dan dia pun setelah ngobrol sama suaminya, dia itu berusaha untuk tidur, dan aku yakin itu sulit banget ya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Fitri ini bekerja seperti biasa ya. Dia berangkat dari rumah dan melewati jalan yang biasanya ia lewati. Dia biasa lewat jalan itu seperti sebelumnya. Tapi di saat ini yang nggak biasa. Dia ini ketempelan makhluk dari jalan. Dia ini ketempelan makhluk dari jalan yang dia lewati tadi, yang biasanya nggak ada apa-apa dan biasa aja. Dan ketempelan ini membuat Fitri jadi bertingkah aneh ya. Jadi dia ketawanya itu jadi ngakak banget, dan kenceng lah ketawanya itu, jadi kenceng. Dia merasa di punggungnya ini, di sebelah sini ya di punggung kan, di punggung tengah itu dia merasa sakit sekali, sampai dia ini nih nangis. Dan kalau dia minum air putih atau air apapun itu, dia nggak kerasa kayak minum. Diminum kayak ngerasa tuh airnya hilang aja.
kalau haus ya tetap haus. Ini si Fitri ketempelan ini terjadi dan dirasakan oleh Fitri selama 5 hari ya, kurang lebih 1 minggu, sampai ada temannya Fitri itu datang ke tempat kerjanya Fitri, mainlah ke tempat kerjanya, dan orang itu biasa ke situ lah, ngobrol-ngobrol sama temen-temennya Fitri yang biasa. Jadi si Fitri itu kerja sambil ngobrol sama teman-temannya, itu kan biasa kan, masak-masakan asik kan sambil ngobrol gitu. Tiba-tiba temennya itu bilang ke Fitri, nanya lah, kamu itu bawa apa Fit? Fitri kan bingung kan, dan dia lalu nanya lagi ke temennya, nanya dia, kamu ini ngomong apa sih? Ya karena temennya ini bingung buat jelasinnya ke Fitri ini gimana, temennya pun langsung ambil air di gelas lalu didoa-doain, dan air itu sebagian ditaruh di tangannya gini, udah di tangan, dan dalam keadaan tangannya basah dan ada airnya, itu langsung ditempelin ke punggungnya Fitri sini, pas banget sama yang dirasain sakit Fitri itu, ditempelin di situ, nggak tahu didoain apa-apa gitu. Seketika itu Fitri itu nangis dan menjerit. Dia katanya itu kesakitan sekali, padahal cuma ditempelin tangan basah aja sama temennya, ditempelin gitu. Fitri itu jerit-jerit dan katanya sakit banget. Setelah Fitri merasakan sakit itu, tangan temennya dilepasin. Seketika itu juga ada aroma melati yang sangat menyengat, dan semua yang di ruangan itu cium bau itu juga. Aromanya itu sangat menyengat dan berlangsung ya lama lah, termasuk lama ya. Jadi mereka saling tuduh itu, kamu pakai parfum ini ya, kamu pakai parfum melati ya, kamu pakai parfum melati, padahal nggak ada. Dan setelah itu si Fitri ini langsung disuruh mandi dan ganti baju ya sama temennya. Fit, kamu langsung mandi sama ganti baju ya, biar nanti si makhluknya itu nggak langsung balik lagi ke kamu. Lalu Fitri pun mandi, ganti baju. Setelah selesai baru sama temennya dikasih tahu, Fit, kamu itu beberapa hari ini ketempelan itu loh, kamu itu diikutin sundel bolong, ditempelin sundel bolong di punggungmu. Nah, kata temennya seperti itu. Dan yang dirasakan Fitri pun juga merasa sakit kayak berat gitu selama beberapa hari ini. Dan ternyata yang dirasakan Fitri selama ini itu, selama 5 hari itu ya sundel bolong itu penyebabnya, hingga hampir merubah sifatnya Fitri. Dan saya rasa itu menyakiti, itu ya udah ya emang bener itu menyakiti, tampak menyakiti Fitri. Dan untunglah mungkin ada temennya, Fitri itu terbantu, dan akhirnya Fitri sehat kembali, bisa bekerja seperti biasanya kembali. Dan saya rasa cukup sekian cerita dari Fitri ini. Ada kurang lebihnya saya dalam bercerita, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang sudah support, apapun itu bentuk supportnya, saya berterima kasih banget.
silahkan teman-teman subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian lagi supaya channel ini bisa lebih berkembang. Cukup sekian, terima kasih, sampai bertemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.